nomor 1 Indi. Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar program Satu Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini di Kamis 22 Februari 2024. Pendengar, KPU Provinsi NTT menetapkan ada 50 TPS di NTT akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Untuk Pulau Flores, adapun kabupaten yang akan melaksanakan PSU masing-masing Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Sika, dan Lembata. Nah, pagi hari ini pendengar kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan topik PSU Warnai Pemilu 2024 di NTT. Pagi hari ini kami sudah tersambung dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, ada Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai. Kita tahu Manggarai ada 9 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Kami sudah tersambung dengan Ibu Marcelina Lorencia MPD, Ketua Bawaslu Manggarai Barat. Ibu Marcelina ya, saya sapa. Selamat pagi. Apa kabar dengan Rosa di sini? Ibu Marcelina, selamat pagi. Apa kabar dengan Rosa di sini? Baik, selamat pagi. Baik, biasa sapa akrabnya Ibu Marcel, Ibu siapa? Biasa dipanggil Ibu Selin. Ibu Selin, baik. Ibu Selin, dan kemudian ada juga narasumber kami yang sudah bergabung. Ini aktivis senior PMKRI yang juga jadi pengamat. Cukup terkenal di Kota Kupang kiprahnya. Ada Abang Barto Badar Karwayo. Abang, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi NTT. Selamat pagi Rosa. Pagi Rosa. Pagi Abang. Iya. Iya, kita sedang menanti Ibu Selin, Abang, kita sedang menanti beberapa menit lagi Bapak Urbanus Olahurek, akademisi, yakni dosen politik Unwira. Sementara masih ada kegiatan Zoom, beberapa menit lagi akan bergabung bersama kita. Nah, kita ke Ibu Selin dulu ya, Abang nih. Kenapa sampai Manggarai itu direkomendasikan Bawaslu ada 9 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang? Ibu Selin bisa bagikan dong informasinya kepada kami dan juga kepada pendengar kami di rumah, silakan. Baik, para pendengar semua, berdasarkan hasil dari pengawasan dari pengawas TPS kami di 9 TPS yang kemudian kami rekomendasi untuk dilaksanakan PSU, ditemukan bahwa terdapat pemilih-pemilih yang terkategori sebagai daftar pemilih khusus dan mereka menggunakan KTP dengan KTP yang tidak sesuai dengan alamatnya. Saya ambil contoh misalnya di WRI, di TPS 05 WRI, pemilih itu ber-KTP Manggarai Timur dan melakukan haknya di TPS 05. Dan kalau sesuai ketentuan, pemilih DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB dan memberikan suaranya di TPS sesuai alamat KTP-nya. Jadi karena kondisi ini, maka kemudian kami melalui pengawas TPS memberikan rekomendasi kepada KPPS setempat. Mungkin itu informasinya, Kakak. Baik, apakah hanya yang Bawaslu temukan itu sampai ada pemungutan suara ulang di 9 TPS memang hanya satu kasus atau ada beberapa lagi yang lain? Terkait kasus, karena ini ada 9 kasus dengan jenisnya sama, semua adalah pemilih terkategori DPK beralamat KTP di luar TPS, semuanya dengan kategori yang sama, Kakak. Baik, itu kalau secara aturannya itu mereka itu harusnya seperti apa kalau jika mereka ingin menggunakan hak pilihnya tapi tidak di alamat KTP-nya mereka? Nah, untuk yang ber-KTP di luar TPS, seharusnya kalau mereka sudah terdata di dalam daftar pemilih tetap di tempat lain, maka mereka harus mengurus pindah memilih.
Dan batas pindah memilih kemarin adalah 7 hari sebelum hari H, dan itu dengan alasan karena pindah domisili, karena pelaksanaan tugas dan beberapa hal lain. Tetapi faktanya ternyata mereka tidak mengurus pindah memilih ini, atau ada yang memang tidak terdaftar sama sekali di DPT, tetapi mereka kemudian dilayani di TPS yang berbeda alamat ini. Baik. Baik, Ibu Selin boleh tahu ini mereka memilih ini apakah untuk semua presiden, wakil presiden, DPR RI seluruhnya atau hanya beberapa kategori saja? Dari 9 TPS ini ada beberapa kategori. Misal TPS 1 Wali Kecamatan Langke Rembong itu KTP-nya dari Sumatera Selatan, dan mereka kemarin dikasih surat suara dari presiden dan wakil presiden, sehingga kemarin kita rekomendasi kategorinya khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada juga yang dikasih surat suara presiden dan DPD. Ada lagi yang dikasih 4 suara lain kecuali DPR kabupaten, dan ada yang dikasih 5 surat suara. Jadi kategorinya berbeda-beda di setiap TPS dari 9 yang PSU ini. Nah, Ibu Selin boleh tahu apakah jumlahnya cukup signifikan sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang, mengingat biaya yang kita keluarkan pun tidak sedikit ini. Ya, baik. Ini bukan soal biaya yang dikeluarkan, tetapi ketika terpenuhi syarat bahwa terdapat pemilih, satu saja pemilih yang kemudian bermasalah seperti ini, maka kita wajib merekomendasi. Tidak dilihat dari jumlahnya, Kakak, tetapi dilihat bahwa kalau terdapat pemilih yang tidak, kan bunyi normanya adalah terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB, maka terdapat satu saja pemilihnya, maka kita wajib merekomendasi PSU. Baik, PSU itu akan diikuti oleh semua DPT yang tercantum di dalam TPS tersebut? Siap, seperti itu. Baik, ini luar biasa ya, ini Bawaslu nih, kayaknya ini prestasinya Bawaslu benar-benar teliti, sampai ada 50 TPS di NTT yang harus dilakukan pemungutan suara ulang ya, boleh dikatakan demikian. Tetapi banyak catatannya untuk penyelenggara nih, kenapa sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, udah ada payung hukumnya dengan jelas mengatur di sana, masih ada terjadi kecolongan, kurang lebih seperti itu. Kita dengarkan dulu komentar dari Abang Badar dulu nih, aktivis senior PMKRI. Silakan, Abang, gimana komentar dan pendapatnya, Abang? Terima kasih Rosa, terima kasih Selin. Ya, sambil menunggu Dr. Urbanus Olahuret. Sudah siap. Sudah bergabung, selamat pagi, Pak Dokter. Pagi Dr. Urbanus. Ya, kita yang pertama kita beri apresiasi atas kerjaan Bawaslu. Tetapi juga di sisi yang lain kita melihat ini kan hal-hal teknis yang seharusnya bisa dicegah, bisa diatasi sejak awal. Ini hal teknis saja ini. Orang yang tidak tercatat di tempat itu bawa KTP tapi dikasih beberapa kartu, ada yang sampai 5. Itu kan penyelenggara pemilu kan harusnya sudah tahu. Itu hal-hal simpel saja. Atau juga sosialisasinya yang belum maksimal, atau yang kita rekrut itu asal rekrut. Karena ini hal-hal simpel yang harusnya tidak boleh terjadi. Ini hal-hal sederhana ini. Tapi kan sayang, untuk melaksanakan sebuah hajatan besar dalam pemilihan umum, maka biaya memang tidak menjadi pertimbangan yang utama. Tapi kalau bisa dilakukan sesuatu secara teratur, dan hal ini hal-hal simpel ini harusnya bisa diatasi oleh penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu tidak hanya menyelenggarakan pemilihan umum ulang nanti berdasarkan rekomendasi Bawaslu, tetapi penyelenggara pemilu juga harus diberikan peringatan keras. Kenapa? Karena dengan ketidakcermatan mereka itu mengakibatkan pengeluaran keuangan negara yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, walaupun anggaran itu tersedia.
ini kan terjadi pengeluaran ini terjadi pemborosan ini Baik. karena ketidakcermatan dari penyelenggara pemilu. Untuk ke depan saya rasa ini harus menjadi catatan serius untuk kita tangani bersama. Saya rasa untuk sementara begitu, yang pertama apresiasi kepada Bawaslu, yang kedua kepada penyelenggara pemilu diberikan peringatan. Terima kasih Rosa. Baik, abang tetap bersama kita ya sampai nanti di akhir dialog. Kita menyapa dulu Bapak Urbanus Olahurak, Doktor, dosen politik Unwira. Selamat pagi, Bapak dosen. Apa kabar? Salam kenal dengan Rosa di sini. Oh iya Ibu, selamat pagi Bu Rosa, selamat pagi untuk Kakak Bartul dan semua pemirsa RRI yang sedang mengikuti siaran ini. Ya, di kita ada juga bergabung dengan Ibu Salin, Ketua Bawaslu Manggarai. Oh ya, Ibu Sarlin, selamat pagi dan selamat menjadi penyelenggara pemilihan umum yang baik untuk bisa mengawal suara pemilih yang tercecer dan harus diulang pada hari ini. Baik. Iya. Baik, kita ke Bapak Urbanus dulu. Pak Urbanus, ini bagaimana sih komentar Bapak terkait dengan 50 TPS di NTT ini harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang? Topik kita pagi hari ini Bapak, PSU warnai pemilu 2024 di NTT. Silakan Bapak. Baik, itu seperti disampaikan oleh Pak Bartol tadi bahwa memang ini hal yang sebetulnya bisa diantisipasi, tapi karena dalam kaitan dengan sebuah pemilihan umum itu ada 3 elemen besar yang harus dijaga supaya pemilihan umum itu sebagai elemen demokrasi yang bisa dianggap punya integritas. Itu yang pertama, menjaga atau mengawal pertama itu kedaulatan pemilih. Kedaulatan pemilih itu sebagai pemilik sah ini untuk menentukan perjalanan sebuah negara. Jadi publik atau rakyat pemilih itu harus dijaga. Kemudian para penyelenggaranya sendiri sebagai electoral system, kemudian nanti ditambah dengan yang ketiga itu pada aktor-aktor yang terlibat kontestasi. Jadi ini kalau kita menyelenggarakan pemilihan ulang sebagai salah satu prosedur, ini sebetulnya kalau dilihat dari segi elemen pemilihan umum secara konseptual teoretik, ini mengawal suara pemilih sebagai pemilih kedaulatan. Jadi ada mahalnya, memang demokrasi dan proses pemilihan seperti ini memang wajib dilakukan untuk menjaga dan merawat kedaulatan para pemilih yang memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpinnya yang menjadi penting untuk menakodai negara dan bangsa. Menegakkan aturan juga ternyata mahal, meskipun satu saja surat suara atau pemilih yang tidak sesuai dengan aturan harus 300 pemilih mungkin kurang lebih harus melakukan pemungutan suara ulang, Pak Urbanus. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bartol ini, kita perlu menjaga supaya baik pemilih yang memiliki hak atau memiliki kedaulatan maupun penyelenggara sebagai pengawal untuk menjadi pelaksana untuk mengawal itu sebagai dalam proses penggunaan hak pilih ini. Mereka wajib kita cari orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik itu KPU secara keseluruhan pada saat dia memiliki kapasitas yang bagus, yang baik, maka sosialisasi tentang proses-proses pemilihan umum ini dilakukan secara baik, masif sampai ke tingkat akar rumput, sampai pada penyelenggara teknis di TPS yang kemudian kita tahu bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka hanya satu surat suara yang rusak karena disengaja, maka kata orang bijak itu
Karena Nilai nilai setitik. setitik bisa rusak susu sebelangai. Iya, benar. Baik. Nah, Pak Urbanus ini apa sih pendapatnya ketika tadi Abang Barto menyinggung bahwa KPU tuh harus diberi peringatan keras ini nih? Ya, penyelenggara ini ad hoc ini. Oke. Jadi dia akan menjalankan peran ini satu periode 5 tahun. Mm-mm. Nah, nanti ke 5 tahun berikutnya bisa jadi kan orang baru ini, karena sistem pemilihan umum kita di Indonesia ini kan saya sering menyebut di media itu bahwa ini salah satu pemilihan umum yang paling rumit di muka bumi ini. Oh iya. Jadi iya, karena kita bisa saja lihat kerumitan pertama kan kita bisa mencampur adukan pemilihan legislatif dan eksekutif. Oke. Penyelenggara pemilihan umum seperti KPU sedang menjalankan tugasnya satu bulan sebelum pemilu bisa diganti karena masa tugasnya berakhir. Ini juga kita perlu lihat ini kita di Republik Indonesia ini. Mm-mm. Jadi kalau kita mau lihat memang peringatan untuk mereka itu betul, tetapi juga ini sistematik sebetulnya. Jadi nanti kan di DPR RI itu akan fit and proper test para calon-calon anggota KPU di tingkat nasional, kemudian sampai ke tingkat bawah. Itu durasi waktunya harus dijaga betul supaya mereka menjalankan tugas-tugasnya sampai selesai mengawal proses pemilihan umum ini, baru digantikan pada orang-orang baru atau merekrut orang-orang baru. Ini juga jadi soal. Jadi peringatan keras itu dilakukan bukan hanya kepada KPU saja, KPU secara organisatoris dan penataan organisasinya juga harus dilihat kembali, karena seperti Kakak Bartol sampaikan tadi itu bahwa ini perlu diperingatkan ini KPU-nya, tapi KPU ini bisa jadi pemilu berikut mereka sudah tidak lagi masuk di komisioner karena sudah diganti. Nah, kalau misalnya ini secara sistematik maka dilihat dari hulunya, dimulai dari tingkat nasional sampai ke level kabupaten kota. Toh bisa cuci tangan, bisa jadi Pilatus, toh Pak dosen. Iya, karena toh setelah selesai ini ya saya sudah tidak terpilih lagi, saya sudah tidak masuk lagi ini. Iya, kalau itu yang kita akan menemukan banyak soal yang kemudian bisa membuat masyarakat yang harusnya musim hujan ini urusan sawah ladangnya atau ternaknya mesti kita datang lagi urus pemilihan umum gara-gara tidak setitik rusak susu sebelanga itu. Baik. Bapak dosen, Abang saya ke Ibu Selin dulu. Nih Ibu Selin, ini saya sempat baca beberapa komentar di medsos ketika ada pemungutan suara ulang. Ada yang mewanti-wantikan begini. Ini juga diwanti-wanti oleh Ketua Bawaslu Pusat ya, Bawaslu Nasional, bahwa hati-hati dengan money politik atau serangan fajar. Nah, strategi atau upaya yang sudah disiapkan oleh Bawaslu Manggarai seperti apa? Karena di sana ada 9 TPS nih. Pas nih orang sudah hitung-hitungan ya. Ini saya tinggal dapat berapa lagi supaya bisa masuk. Ibu Selin silakan. Baik, Kak Rosa, terkait antisipasi money politik yang namanya PSU kemudian pasti akan menjadi ajang di mana orang akan mencari suara, khususnya orang-orang yang suaranya agak tipis-tipis nih. Nah, tipis-tipis kalah ya. Tipis-tipis tidak masuk. Dan untuk ini berdasarkan laporan dari teman-teman kami di tingkat kecamatan dan desa, bahkan di TPS itu disampaikan bahwa di lokasi-lokasi yang ada PSU ini terlihat ada banyak sekali kendaraan yang baru-baru, wajah-wajah baru yang masuk di tempat itu. Keren. Kami secara masif kemudian melakukan patroli setiap hari, kemudian ketika kita bertemu orang baru ditanyakan apa tujuannya. Tetapi yang pasti adalah kami tetap akan patroli sambil bekerja dengan teman-teman kepolisian untuk memastikan bahwa daerah-daerah tersebut tidak akan menjadi ajang untuk tempatnya money politik. Mungkin saya sedikit ingin tambahkan dulu Kak Rosa soal tadi yang ini PSU ini di fakta-fakta kalau kita lihat medsos ada banyak sekali entah itu di TikTok atau di Facebook di mana orang berteriak khususnya di Manggarai ini kenapa kami tidak dilayani. Sebenarnya ini cukup masif, banyak orang yang tidak ber-KTP Manggarai kemudian tidak mengurus pindah memilih padahal mereka sudah terdata di DPT yang lain kemudian memaksakan diri. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa orang-orang yang kemudian
hari ini kami nyatakan sebagai orang penyebab PSU, itu mereka sudah berkeliling hampir di beberapa TPS. Cuman kemudian akhirnya kecolongan di TPS yang lain. Benar mungkin tadi bahwa kami ada kesalahan yang dilakukan oleh jajaran kami, khususnya oleh teman-teman KPPS sebagai penyelenggara teknis. Tapi bahwa ini ternyata banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika orang sudah berada di satu wilayah, bahkan ada yang sudah 5 tahun di Manggarai, KTP-nya masih KTP luar, sehingga kemudian hari H memaksakan. Ini fenomena yang cukup kali ini di PT sangat banyak orang yang dengan masif teriak di medsos bahwa kami mau ingin hak pilih, Bawaslu larang kami, KPU larang. Karena memang normanya seperti itu. Dan semua pemilih yang kemudian ini memilih, mereka sudah keliling beberapa TPS. Kemudian ada TPS terakhir ini yang kemudian akhirnya mereka dapat ini. Nah, jadi untuk yang terkait antisipasi itu kami melakukan patroli ketat di beberapa TPS sambil mensosialisasi tentang politik uang ini. Mungkin itu Kak Rosa. Baik, sebelum saya ke Abang Barto dengan Pak Urbanus, ini menarik sekali nih. Seandainya nih Ibu Selin, Bawaslu nanti dapat salah satu caleg ataupun parpol yang terbukti money politik, apakah punya komitmen nih Bawaslu Manggarai Barat untuk menindak secara hukum dengan tegas? Baik, bicara tentang money politik, kami sudah punya pengalaman untuk penanganan di kasus di tahun 2019, tapi itu berdasarkan laporan. Maka untuk yang sekarang, kalau ada laporan atau temuan, kami juga tidak akan segan-segan untuk memproses sepanjang buktinya ada. Saksi bukti semua tercukupi, baik syarat formil atau material, kita pasti akan proses. Dan tidak pandang bulu terhadap seluruh pelanggaran untuk kami di Bawaslu Manggarai. Baik, saya langsung ke Abang Badar dulu. Abang Barto Badar Karwayu, silakan dong komentarnya semuanya dari Ibu Selin yang sudah sampaikan fakta-faktanya tadi, silakan. Ya, terima kasih Kakak Rosa. Ada yang sebelum kita masuk ke hal yang kedua yang tadi Ibu Selin sampaikan, saya lihat di hal yang pertama itu tentang yang nanti pemilihan suara ulang ini. Masyarakatnya itu harus dimobilisasi secara baik. Oke. Jangan sampai mereka sudah pasif untuk datang menggunakan haknya. Ini satu-satunya hak sebagai warga negara. Ini bukan kewajiban ini. Kita menentukan negara, bangsa, dan daerah ini melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, nanti pada saat proses pemilihan ulang ini diharapkan harus digencarkan supaya masyarakat itu punya animo, punya semangat yang berkobar-kobar sebagai bukti tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap Republik ini dengan memberikan hak suara. Karena saya lihat di kondisi seperti ini bisa saja animo masyarakat untuk datang mengikuti pemilihan ulang di beberapa tempat ini akibat kelalaian yang seharusnya tidak perlu ini. Itu menjadi kurang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dari penjelasan Ibu Selin, saya melihat semangat ini baik, akan mengambil tindakan tegas. Yang pasti tindakan itu bukan kesewenangan. Tindakan itu sesuai dengan regulasi. Itu semangat itu baik, dan semangat itu diharapkan sebagai masyarakat, kita mengharapkan semangat pikiran yang baik dari Bawaslu itu tidak hanya sampai diomong, tapi harus nanti kelihatan dalam perbuatan. Kemarin bagus, ini kan sudah ditemukan oleh Bawaslu dan sudah ada contoh yang baik. Untuk melaksanakan tugas penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Itu harus beberapa rekomendasi ini itu gambaran tentang pelaksanaan tugas yang baik oleh semua komponen. Ada beberapa yang kurang, nanti diperbaiki, dan sebagaimana tadi Dr. Urbanus Polahurek sampaikan,
Demokrasi itu memang mahal. Dan ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian sebagai pemilik kedaulatan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa tidak boleh ada pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Semangat yang disampaikan oleh Bawaslu lewat Ibu Selin itu semangat yang baik. Dan money politik ini pembuktiannya gampang susah. Itu orang hanya datang bertamu di rumah. Kan orang datang bertamu di rumah kan kita tidak bisa, mungkin Bawaslu mau datang lihat, orang datang bertamu di rumah. Apalagi ada embel-embel saudara jauh, ada masih hubungan kekerabatan. Masih hubungan kekerabatan, ya. Ini memang tidak mudah. Saya lihat di money politik itu hanya pemain-pemain baru yang bisa sejak ketahuan. Pemain-pemain lama atau orang yang punya kecerdasan tinggi hampir dipastikan money politik tidak akan ketangkap. Yang harus kita gugah adalah bagaimana rasa tanggung jawab kita. Suara kita jangan dihargai dengan uang mungkin 200-300 ribu. Jangan. Bangsa ini mahal. Oleh karena itu jangan dengan harga uang-uang. Yang harus disosialisasikan adalah bagaimana membangun kesadaran bertanggung jawab terhadap bangsa dan daerah melalui proses pemilihan umum. Ada satu poin kecil yang ingin saya beritahu di terakhir, merespon apa yang disampaikan oleh Dr. Urbanus. Penyelenggara pemilu ini, sedikit lagi kita mulai masuk dengan pilkada ini. Yep. Oleh karena itu, peringatan sebagai sebuah proses pembelajaran itu perlu. Karena sedikit lagi kita masuk pilkada ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Urbanus, oleh Hurek, menurut saya harus menjadi pembelajaran. Kita sama-sama sepikiran, serasa, sepenanggungan. Kita tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, peringatannya seperti apa silakan. Nanti regulasi yang atur di situ. Tapi butuh peringatan sehingga orang tahu. Iya. Karena ini ke depan lagi, di depan mata kita ada pilkada. Baik. Terima kasih Kakak Rosa. Baik, kita ke Pak Dokter dulu, Pak Urbanus. Silakan Pak Urbanus. Dari dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Selin, kemudian ada juga beberapa komentar dari Abang Barto tadi. Silakan. Baik, ini ada dua pandangan yang luar biasa dari Ibu Selin di Manggarai Barat dan Kakak Barto ini. Saya melihat bahwa itu ya Manggarai Raya. Ini Manggarai Raya, oke. Manggarai Tengah. Yeah. Pokoknya Manggarai Induk gitu. Manggarai Induk melahirkan Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Baik, jadi kerja dari Ibu Rosa dan teman-teman di Bawaslu mungkin juga dibantu oleh pengawas independen dari pengawas swakarsa dari masyarakat bisa menghasilkan proses pemilihan ulang seperti ini. Memang perlu kita apresiasi baik. Bagaimanapun hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu wajib dijaga sungguh-sungguh. Tapi kemudian hak yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki kedaulatan ini disalahgunakan dengan uang oleh para caleg, itu yang kita sayang. Ada lagi bisa jadi ada yang bukan saja membawa mereka masuk ke arena pemilihan hari ini, tetapi kalau dia sudah unggul, dia bisa mengatur sedemikian rupa supaya ya kamu petani urus sawah sajalah. Kamu
peternak ya urus kamu punya babi lah, kambing lah, dan tidak perlu lagi datang ke TPS karena bisa merubah jumlah suara, karena proses PSU ini biasanya karena setelah hasil pemilihannya itu linear, jadi hasil sudah dihitung di tingkat direkap di tingkat apa kecamatan dan seterusnya yang sudah dijalankan, nanti ditambahkan saja dari belakang, dia tidak mengubah apa-apa, mengubah lain lagi, tapi dia tinggal menambahkan secara linear hasil yang sudah ada. Jadi kalau saja ada peluang terjadi perubahan suara pada kandidat tertentu, bisa jadi bukan dia menghasut untuk mari kita pergi pemilihan umum, tapi mari kita ke ladang. Ini kan juga lain hal lagi. Jadi bisa juga Ibu Ros sampaikan ke Ibu Salin, ini tidak bisa diamati ini mereka pergi ke kebunnya ini. Ibu Salin bisa monitor Pak Urbanus. Iya, kemudian mengenai peringatan untuk penyelenggara khususnya KPU seperti disampaikan oleh Kakak Bartol itu, ya di KPU ini kita dengar ada kode etiknya ini. Iya. Pengawal kelakuan dari para penyelenggara ini. Tapi kita juga pernah ikuti ini di tingkat pusat saja, peringatan keras dan peringatan keras terakhir dan macam-macam ini Mas. Sulitnya kita ini. Jadi bagi kita itu proses seleksi untuk mencari para penyelenggara ini wajib dilakukan sungguh-sungguh dengan integritas yang tinggi, kerja profesional supaya menghasilkan penyelenggara juga bekerja dengan baik, supaya jangan ada lagi hal-hal yang seperti ini. Tapi bagi saya tetap kita jaga bahwa proses ada 3 proses biasanya setelah pemilihan umum berlangsung, ada 3 proses pemilihan ikutannya yang namanya pemilihan PSU ini, kemudian pemilihan lanjutan, kemudian pemilihan tunda dan macam-macam lah, ada 3 ini. Semuanya itu dilakukan gara-gara apa? Karena mau mengawal kedaulatan rakyat sebagai hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara ini. Nah, kita harap supaya proses di pemilihan ulang yang sedang berlangsung di Manggarai ini sungguh dijalankan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat yang datang itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak suara. Mereka dibebaskan dari pengaruh-pengaruh luar yang seperti dikatakan Kakak Bartol tadi, pakai uang dengan secara halus datang bertamu, atau dengan cara lain yang saya katakan tadi bisa mengajak mereka tidak perlu menggunakan hak pilih karena mempengaruhi jumlah suara yang sudah dimiliki oleh caleg tertentu dan seterusnya. Kita pergi minum kopi di ladang saja. Kita minum kopi saja. Iya, baik. Pak Urbanus, ini tadi Abang Barton nih mau wanti-wanti nih untuk menjaga animo para pemilih. Karena kita tahu kemarin di pengalaman pemilu pertama itu kita menghabiskan waktu tuh 3-4 jam untuk mengantri. Iya. Ada saran Kak Pak Urbanus untuk KPUD selaku penyelenggara agar semuanya dipastikan datang? Baik Ibu Ros, bagi saya menjadi rumit seperti ini, pemilu Indonesia menjadi rumit seperti ini karena kita mencampur aduk proses pemilihannya. Kita kelihatan pemilihan umum ini lebih menonjolkan pilpresnya daripada pemilihan legislatif. Oh. Kita lihat kampanye lewat debat itu hanya menampilkan capres cawapres. Ketua partai mana ketua partai itu, ketua partainya yang bisakah mereka berdebat atau berkampanye di media pemilik pemerintah supaya diketahui oleh seluruh rakyat tentang ada pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan, kita juga tidak tahu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau boleh itu saran saya pemilihan umum ini kita perlu evaluasi cek dan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif kita pisah. Oke, baik. Pak Urbanus, memangnya adakah pengaruh ketika partai politik itu atau ketua umumnya itu mereka mempunyai waktu sendiri, ruang sendiri, melakukan kampanye sendiri untuk memilih para calegnya? Itu
Seberapa pentingnya Ini- itu untuk dampak positifnya ke negara nanti? Dari kacamata konseptual teoritik itu kan saya Iya. katakan tadi bahwa dalam pemilihan umum itu ada 3 unsur itu di election atau teori election itu. Oke. Pertama itu objek atau masyarakat yang memiliki sebagai pemilik kedaulatan. Kedua itu sistem kepartaian. Dan ketiga itu adalah apa yang kita sebutkan tadi ini sistem pemilihan atau electoral system ini. Jadi sistem kepartaian ini yang menjadi salah satu elemen kunci di dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu partai ini sebagai organisasi pada level yang namanya infrastruktur politik, tetapi dia boleh berperan menyeleksi para kelompok masyarakat untuk masuk ke dalam menjadi pemimpin melalui pemilihan umum, maka dia harus mengikuti kriteria tertentu supaya dia menjadi partai peserta pemilu. Maka berpayah-payahlah masyarakat ini mengorganisir dirinya, membentuk organisasi yang namanya partai diseleksi, kemudian boleh mengikuti pemilihan umum. Nah, sudah layak menjadi partai pengikuti pemilihan umum, dia wajib memperkenalkan dirinya di dalam memperkenalkan pemimpinnya, memperkenalkan programnya, memperkenalkan visi misinya dalam konteks pemilihan umum yang dilangsungkan dalam sebuah negara. Nah, kita jangan mengabaikan kehadiran partai politik sebagai sistem kepartaian sebagai salah satu elemen penting dalam teori election ini, dan kita lebih menonjolkan kan pilpresnya kemarin. Jadi sepertinya partai ini cari selamat masing-masing, maka bisa jadi PSU dan kita lakukan ini karena kita tidak terlalu serius, tidak terlalu terang benderang menjelaskan tentang pemilihan umum ini kepada seluruh elemen penyelenggara sampai pada masyarakat yang memiliki pemilik suara sebagai yang punya kedaulatan di negara. Baik, Bapak Urbanus, ini menarik sekali. Kayaknya waktu kita ini hari ini tidak cukup nih kalau mau bahas khusus ini. Bagaimana, Baik. ya, bagaimana pemilu kita di kali ini di 14 Februari kemarin itu memang harus kita akui euforianya kita itu lebih ke capres dan cawapres. Hampir semua calegnya itu tidak dikenali dengan baik oleh para pemilihnya. Boleh dikatakan kemarin kita memilih caleg itu tuh dengan referensi yang sangat terbatas karena konsentrasi kita tuh lebih ke pemilu presiden dan wakil presidennya. Mungkin Bapak Urbanus ya dari sini di tempat ini kami mengundang mungkin nanti di next time kita mungkin membahas khusus pentingnya pemisahan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif mungkin Bapak Urbanus, karena ini memang pendidikan politik juga sih untuk masyarakat dan pendengar kita, Bapak Urbanus. Baik, kita akan coba berdiskusi untuk saling memberikan informasi dan bisa saling menguatkan untuk menjaga dan mengawal bangsa dan negara kita ke depan semakin baik. Kita baca dulu, ada satu yang bergabung, ada Ade Simon dari Flores Timur. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Terkait dengan pemungutan suara ulang yang mencapai puluhan TPS di NTT, menurut saya ini harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pada pelaksana pemilu kepala daerah nanti, di mana agar harus lebih teliti ketika melakukan penyortiran dan memberikan pemahaman aturan hukum soal pemilu. Ini harus dipastikan dengan baik oleh penyelenggara khususnya di tingkat KPPS. Saya melihat pemilu 14 Februari 2024 ini NTT sampai tembus di angka 50 yang harus PSU. Nah, selain membebankan para petugas yang seharusnya sudah masuk ke tahapan pemilu lanjut dan atau tidak lagi bekerja, tetapi harus kembali mengulang. Selain itu, negara juga harus mengeluarkan anggaran lagi. Saya sarankan petugas yang direkrut di tingkat pelaksana paling bawah ini harus diseleksi dengan baik dan minimal punya pengalaman pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Mungkin dari Pak Urbanus dulu kasih tanggapan, setelah itu baru ke Abang Barto dan terakhir ke Ibu Selin. Silakan Pak Urbanus. Baik, terima kasih Bu Ros.
aduh apa saudaraku dari Flores Timur ini. Iya, Ya, ketemu kita- saudara di udara. Ya, kita memang melihat bahwa proses pemilihan umum kita pada pemilu 2024 ini 14 Februari yang lalu, kita perlu memberi apresiasi secara menyeluruh karena berjalan aman dan juga sampai hari ini ada PSU ya sudah kita jalani karena ini mengawal kedaulatan rakyat. Biasanya kalau di negara-negara yang sudah maju itu memilih untuk tidak memilih secara sadar itu juga pilihan. Jadi mereka tidak datang lagi itu. Oke. Bisa. Karena dia memilih untuk tidak memilih. Kadang dengan kesadaran tinggi bahwa dia pilih mereka ini tidak layak semua ini. Jadi saya abstain dan tidak menggunakan hak pilih itu juga pilihan politik. Oke. Bisa. Nah, jadi bisa datang, bisa tidak, tapi karena kita di Indonesia ini, Ibu Sarlin dan KPU ini, anggota KPU sebagai komisioner KPU, dan di seluruh Indonesia ini, penyelenggara pemilihan umum kita itu masih diberikan beban tambahan bahwa harus meningkatkan partisipasi politik pemilih. Oh iya ya. Apakah kesadarannya tinggi atau tidak, bukan soal, tapi persentasenya jangan sampai menurun terus ini. Jangan tren menurun, tapi minimal dia berubah dari awal reformasi, kemudian dia jeblok, kemudian sekarang dia naik lagi. Ini nanti tanya ke Ibu Sarin, itu ada beban tambahan yang harus dipikul oleh penyelenggara baik KPU dan Bawaslu bahwa mereka harus juga bekerja sebaik-baiknya untuk menggerakkan masyarakat yang kita ketahui. Di Flores Timur semuanya ini dilakukan demi mengawal kedaulatan hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Baik. Nanti kalau ada yang tercecer dengan berbagai pertimbangan dan seterusnya, itu kita mau menyerahkan itu kepada nuraninya saja. Tapi kita harap supaya ke depannya itu pemilihan umum yang akan kita lakukan, terutama pilkada di depan mata, orang menggunakan hak pilihnya itu lebih banyak bertumpu pada kesadaran untuk menggunakan hak pilih, bukan karena mobilisasi. Saya kira dari respon saya demikian, Ibu Ros dan saudaraku di Flores Timur. Selamat pagi. Baik, ini sepertinya Ibu Selin dan teman-teman di Bawaslu serta KPUD ada target ya, ada target dari negara. Kalau misalnya banyak yang memilih berarti prestasi untuk keduanya. Padahal atas kesadaran dan tidak ini kita belum tahu fakta di lapangan. Ini satu informasi yang menarik juga nih untuk pendidikan politik kita. Silakan Abang Barto, terakhirnya nanti dengan Ibu Selin. Baik. Terima kasih Rosa. Saya lihat ada 1-2 hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, partisipasi masyarakat itu penting. Memang kalau tidak datang pilih tidak akan diberikan punishment. Tidak. Itu kebebasan. Tetapi sebagai bukti tanggung jawab kita dan hak yang sebagai pemegang kedaulatan, kedaulatannya tidak ada di tangan orang lain selain di tangan rakyat. Oleh karena kita ini pegang kedaulatan, kita gunakan kedaulatan untuk datang pilih. Sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan harus meningkat. Itu sesuatu yang baik. Yang kedua, terkait dengan bagaimana orang bisa datang lagi atau tidak ini. Peran media penting. Dia menjadi salah satu kekuatan dari 3 pilar demokrasi. Untuk membangun kepemerintahan yang baik, salah satu pilar media. Media itu dia punya kepentingannya merangkul semua kepentingan nurani suara masyarakat yang tidak kedengaran, yang tidak kelihatan pada media. Oleh karena itu, saya pikir di beberapa tempat yang akan ini dan akan
pemungutan suara ulang dan juga nanti di pilkada ke depan, media harus diberi peran yang kuat untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi ini. Baik. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Selin, mungkin dari Bawaslu mungkin ada beberapa catatan mungkin sebelum kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Selin. Oke, baik Kak Rosa, Pak Dokter dan Kak Bartol. Baik, pertama begini, saya sambil tanggapi tadi yang dari Ade Simon dari Flores Timur. Begini, ketika kita menemukan ada fakta hukum yang dilengkapi dengan bukti dan lain-lain bahwa ada dugaan pelanggaran di sana, maka kita Bawaslu tidak menangani dalam bentuk membuat rekomendasi terhadap pelanggaran itu, maka kami sedang melakukan pelanggaran. Gitu. Maka dengan adanya rekomendasi ini sebenarnya kami sedang melakukan tindakan terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif yang kemudian dampaknya adalah kami harus memberikan rekomendasi. Kami sadar bahwa ada beban negara, ada juga beban tugas tambahan lagi untuk kami untuk ini. Tetapi kami tidak bisa kemudian dengan alasan itu ini kita bungkus kemudian kita bilang tidak usah direkomendasi. Jadi itu pertama catatan bahwa ketika sudah terpenuhi kategori bahwa ini harus PSU, kami wajib menyampaikan rekomendasi PSU. Kemudian yang berikut terkait kami sadar bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara kami, baik kami di Bawaslu ataupun teman-teman penyelenggara teknis di KPU, kami punya kesulitan yang besar kemarin untuk proses rekrutmen. Kami untuk rekrutmen pengawas TPS kami harus memperpanjang ini 3 kali. Bahkan ada beberapa TPS kemudian yang pengawas TPS-nya tidak ada, sehingga beban tugasnya itu dilakukan atau kami harus memberi mandat kepada staf kami di kecamatan untuk menjadi pengawas TPS saking tidak adanya peminat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ini juga mungkin harus menjadi catatan untuk Pak Dokter untuk diteliti. Kenapa kok berkurang orang minat yang menjadi penyelenggara? Kemudian dari PSU yang kita buat Pak Rosa, ini sedang berproses ini rekapitulasi dan kemudian kita menemukan fakta adanya kesadaran. Mungkin kesadaran pertama dari peserta pemilu dan juga beberapa masyarakat yang terlibat dalam rekapitulasi. Kemudian mereka menyampaikan laporan-laporan bahwa ternyata ada pemilih juga yang sama di kondisi yang sama. Saya ambil contoh misalnya di salah satu TPS di Kecamatan Reo. Kemudian pemilih itu mencoblos 2 kali. Dia menggunakan fasilitas, dia pakai DPT-nya dia, mencoblos di TPS di mana dia terdaftar. Lalu dia menggunakan KTP mencoblos di tempat lain. Ini juga kita akan dalami kasus ini untuk kemudian kita proses. Dampaknya adalah dengan adanya kesadaran ini membuat bahwa kita kemudian masyarakat sadar bahwa untuk di pilkada nanti mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana kategori pemilih itu. Pemilih DPT, pemilih DPK, dan pemilih DPTB. Dan kemudian dampak lanjutan dari banyaknya ini kami Bawaslu pasti akan banyak proses penanganan pelanggaran karena ini makin banyak laporan bahwa kemudian ternyata di situ ada yang KTP-nya luar coblos. Nah ini dampak lanjutan Kak Rosa. Mungkin itu perlu energi lebih Pak Dokter, Kak Bartol, karena kita akan bekerja tambah lagi ini sementara tahapan pilkada Maret sudah harus jalan lagi. Begitu. Ibu Selin, Abang Bartol, Pak Dokter, terima kasih banyak. Ini tepat pukul 10. RRI harus menyiarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti setelah ini baru kita via Japri aja untuk ucapan terima kasihnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih untuk 3 narasumber dan pendengar. Selamat pagi.